Apa ya, hanya dilihat dari sisi keindahan saja, hanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lain juga. Udaranya sangat sejuk, pemandangannya indah, warganya sangat ramah. Harus bagaimana nih kita ke depannya, begitu kan. Sebelum lanjut menonton, silahkan klik subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya karena untuk pemberitahuan video selanjutnya. Sore hari ini saya sedang berada di Cibuluh, yaitu di parkiran RBM. Kebetulan di sini sedang ada kegiatan yaitu betonisasi tempat parkir atau revitalisasi wisata di Kampung Cibuluh, Desa Kiarasari. Kebetulan hari ini saya bersama dengan pelaku untuk pelaksanaan kegiatan ini, dan saya sendiri sampai saat ini sebetulnya masih bingung. Ini ada betonisasi tetapi tidak menggunakan batu dan pasir. Kira-kira seperti apa dan programnya ini program dari mana? Kita tanyakan langsung kepada narasumber atau pelaku dari kegiatan tersebut. Di samping saya sudah ada Mas apa Mas? Mas Ahmad Jarkasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jarkasi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasila jurusan Teknik Sipil. Di sini kami ada anggota 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Ahmad, terus ada 3 teman saya mahasiswa, ada Levi, ada Farhan, dan juga ada Daral, dan 2 dosen kami yaitu bernama Pak Fadli dan juga ketua tim bernama Pak Jonbi. Nah, untuk kegiatan ini sendiri, ini sebetulnya program apa sih? Untuk kegiatan ini merupakan program hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, merupakan salah satu program hibah yang harus mengaplikasikan hasil penelitian dosen kami, yaitu Pak Jonbi. Pak Jonbi ini sudah meneliti yaitu soil stabilizer. Soil stabilizer itu gunanya untuk meningkatkan kemampuan tanah yang darinya tanah itu daya dukungnya kurang kuat menjadi kuat, dan apabila kita tes nilai California Bearing Ratio-nya atau CBR-nya itu bisa setara dengan beton, seperti itu. Oh, berarti ini juga ke depan bisa menjadi teknik atau alternatif kedua ya? Betul. Dalam pembangunan nih, mengganti pasir dan batu, begitu ya? Betul. Kampungnya sendiri kenapa sih di Cibuluh? Pertama karena rekomendasi dari dosen Vkom bernama Pak Riza. Pak Riza bilang ke Pak Jonbi, di Kampung Cibuluh aja. Kami kemarin sudah ke sana survei, ternyata memang kampungnya ini cocok untuk pengaplikasian soil stabilizer ini. Seperti itu kira-kira, Kang. Ketika berbicara soil stabilizer gitu ya, mungkin barangkali teman-teman di rumah atau penonton di rumah ini kurang begitu memahami. Betul. Barangkali bisa diceritakan gambarannya seperti apa tahapan proses pelaksanaannya. Untuk aplikasi soil stabilizer ini sangat mudah. Pertama itu kita membutuhkan material dan alat tentunya ya. Materialnya itu cukup berupa, pertama itu tanah. Tanahnya itu adalah tanah bebas rumput.
Kenapa bebas rumput? Karena kita itu menggunakan tanah yang pure, tanah bebas seperti itu. Jadi tidak ada rumput, tidak ada akar dan seperti itu. Kedua, kita membutuhkan semen. Ketiga, kita membutuhkan soil stabilizer-nya itu. Nah, soil stabilizer-nya ini kami dapat dari mana? Kami mendapatkannya dari Pak John B. Kebetulan memang beliau peneliti sekaligus memproduksinya sendiri. Dan peralatan kami cukup, karena ini merupakan jalan desa, jadi kami tidak membutuhkan alat yang begitu berat seperti di proyek besar. Jadi kami hanya membutuhkan cangkul, skop, gunanya untuk meratakan atau menghamparkan tanah secara merata. Kemudian kami juga membutuhkan rokavator untuk mengaduk tanah, semen dan juga soil stabilizer secara merata. Kemudian juga kami membutuhkan yang paling utama yaitu soil stabilizer. Kami sangat amat membutuhkan baby roller. Baby roller ini gunanya apa sih? Untuk memadatkan. Untuk memadatkan tanah yang sudah dicampur dengan semen dan juga soil stabilizer, dan setelah padat dan dicek kekuatannya maka akan sama seperti beton, seperti itu. Untuk takarannya sendiri seperti apa? Kalau untuk pengaplikasian di Kampung Cibuluh ini kami membutuhkan 4 semen dan 1 soil stabilizer untuk sekitar 100 sampai 150 meter kubik seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya untuk takaran sendiri itu menyesuaikan. Yang lebih utama itu adalah semen dan juga soil stabilizer itu. Soil stabilizer itu tidak perlu terlalu banyak. Mungkin kalau untuk di Jalan Kampung Cibuluh ini cukup hanya memakai 1 sak atau setengah sak saja cukup, seperti itu, Kang. Oke. Itulah teman-teman sudah dijelaskan dari tahapan proses, lalu kemudian bahan-bahan yang digunakan. Terakhir ada satu pertanyaan lagi, bagaimana cara pemeliharaannya ke depan? Pertama, kalau kita untuk maintenance atau pemeliharaan itu jangan sampai ada air yang menggenang, itu pertama. Yang kedua, apabila ada rumput, lumut atau semacamnya itu segera dibersihkan. Karena apa? Karena itu lambat laun, lama-kelamaan akan merusak si perkerasan dengan soil stabilizer ini. Yang ketiga, paling menjaga lingkungan saja. Jadi jangan buang sampah sembarangan, dan gunanya juga untuk menjaga agar si soil stabilizer ini tetap kuat dan tidak rusak kekuatannya seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Sore ini kita sudah berbincang-bincang. Itulah tadi keterangan dari salah satu anggota atau peserta dari Universitas Pancasila yang hari ini sedang melaksanakan program pembangunan di Kampung Cibuluh, Desa Kiarasari, atau revitalisasi wisata di Kampung Cibuluh, Desa Kiarasari. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Pancasila. Ternyata selama ini dari tahun 2016 bukan hanya saja melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga pembangunannya dari teknik sipil. Ini tentu direalisasikan di tahun ini, di akhir tahun 2021. Untuk itu terima kasih banyak atas kunjungan lalu kemudian kepeduliannya terhadap warga masyarakat yang ada di Kiarasari, tentunya lebih khusus untuk warga Kampung Cibuluh. Terima kasih Mas. Siap. Selamat sore, mudah-mudahan kegiatannya sukses. Amin. Berjalan lancar, sukses tanpa ekses. Terima kasih, selamat sore semua.